Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan para pemirsa di rumah, sebelum melanjutkan video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abda Aulur Rempesti dari SMA Negeri 3 Bogor, sebagai anggota Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020. Di sini saya selaku tim pemerintah yang akan bertugas memaparkan latar belakang, definisi, serta argumen-argumen inti dari tim pemerintah mengenai mosi yang akan kita bahas. Mosi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berbunyi, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dewan juri yang terhormat, di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi menjadi salah satu topik pembicaraan hangat bagi masyarakatnya dan tentu negara tetangga. Salah satu contoh negara dengan kasus korupsi yang tinggi adalah negara kita sendiri, saudara-saudara sekalian, negara Indonesia. Dilansir dari Indonesia Corruptor Watch atau ICW, terdapat 454 kasus korupsi yang ditangani sepanjang tahun 2018. Angka tersebut merupakan angka yang sangat tinggi bagi negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi perdaulatan dan kesatuan. Hal ini tentu dapat membahayakan kesejahteraan masyarakatnya dan juga masa depan Indonesia. Tidak sedikit pula kasus-kasus korupsi yang terjadi di perguruan tinggi di Indonesia. Muncullah pendapat bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Daripada hal itu, muncullah perdebatan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Hal ini harus kita perjelas, saudara-saudara sekalian. Hal ini membawa kita pada perdebatan hari ini. Apakah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang hanya berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa merupakan pilihan yang tepat dan merupakan pilihan yang efektif? Dewan juri yang terhormat, apa yang dimaksud dengan integritas sekolah? Integritas sekolah merupakan sebuah nilai yang dimiliki oleh suatu sekolah dalam hal kejujuran saat melakukan ujian nasional. Semakin tinggi indeks kejujuran dan indeks integritas sekolah, maka akan semakin tinggi pula kesempatan bagi siswanya untuk memasuki perguruan tinggi yang mereka inginkan. Saudara-saudara sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaannya dalam suatu masalah atau organisasi demi mendapat keuntungannya sendiri. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan tingginya angka korupsi yang ada di Indonesia, kami percaya dan kami setuju dari tim pemerintah untuk melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Merujuk pada argumen kami yang pertama, Dewan juri yang terhormat, kami dari tim pemerintah sangat yakin dengan adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dapat meminimalisir dan mencegah bibit-bibit koruptor pemuda Indonesia yang seharusnya menjadi penerus bangsa dan ikut serta memajukan bangsa Indonesia. Mengapa kami dari tim pemerintah dapat sangat yakin mengenai itu, saudara-saudara sekalian? Karena dengan adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, maka mahasiswa yang berhasil lolos ke tahap selanjutnya atau perguruan tinggi adalah mahasiswa baru yang lolos dari segi integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Salah satu cara untuk memasuki perguruan tinggi, salah satu tes yang digunakan untuk masuk perguruan tinggi adalah UTBK. Apa itu UTBK, saudara-saudara sekalian? UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer yang dilaksanakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi. Terdapat banyak kasus yang terjadi, kasus kecurangan yang terjadi dalam UTBK, saudara-saudara sekalian. Dilansir dari bekasi.pikiranrakyat.com, terdapat 510 peserta UTBK SBMPTN
melakukan kecurangan di tahun 2020 dan didiskualifikasi. Hal itu tentu sangat buruk bagi masa depan siswanya dan juga masa depan Indonesia, di mana pemuda-pemuda tersebut akan menjadi penerus bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Lanjut pada argumen kami yang kedua, kami sangat yakin, kami dari tim pemerintah sangat yakin dengan diterapkannya sistem ini, dengan diterapkannya sistem seleksi ini menjadi kelebihan yang luar biasa bagi perguruan tinggi untuk menciptakan pemuda penerus bangsa serta membentuk pribadi pemuda mahasiswa baru yang lebih unggul dan tentunya berintegritas, saudara-saudara sekalian. Seperti yang kita tahu, banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di perguruan tinggi Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dilansir dari kompasiana.com, terdapat salah satu kasus korupsi di mana terdapat kasus jual beli nilai. Bentuknya dapat berupa uang dan barang yang diberikan mahasiswa kepada dosennya agar nilai mereka bagus, atau jika semester akhir mereka ingin diluluskan. Kasus tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015 di Universitas Gunadama. Hal ini tentu dapat dicegah dengan adanya sistem ini. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena sejak di sekolah, sejak saat melakukan ulangan ujian di sekolah, murid sudah dilatih untuk menanamkan integritas, menanamkan kejujuran dalam diri mereka, saudara-saudara sekalian. Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwa sistem ini sangatlah efektif dan tepat untuk dilaksanakan di Indonesia. Maka dari itu kami mengajak Dewan Juri dan para pemirsa untuk mendukung argumen kami dalam mosi yang kita bahas pada hari ini. Karena untuk apa kita memiliki banyak orang yang pintar, tapi kita di bangsa Indonesia kurang sekali adanya orang yang jujur, saudara-saudara sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, saya dari tim pemerintah mendukung adanya sistem ini di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.